Baik, Prof. Inilah yang membuat jurnal itu. Kita mulai ya. Siap, Prof. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai moderator saya buka kuliah umum di 66 Kendari dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, telah hadir di tengah-tengah kita Prof. Didi Junaid Rahbini yang beliau bukan cuma sekedar peneliti akademisi, beliau juga dekat dengan aktivitas-aktivitas pemerintahan, dan oleh karena itu kehadiran beliau di membawakan kuliah umum di kampus kita ini saya rasa akan memberikan khas sendiri. Oke, untuk mempersingkat waktu kepada Prof. Didi, saya persilakan untuk membawakan presentasinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran? Tes 1, 2, 3. Ya, kedengaran, Prof. Kedengaran, Prof. Baik, sekalian ya, ini kuliah umum ya, tapi saya mengundang teman-teman saya juga yang mungkin menyusul. Nah, kita adalah pembangunan dan sumber daya manusia sekaligus mengevaluasi apa yang dilakukan oleh pemerintah pada saat ini. Kita bagi waktunya ya. Yaitu 20-30 menit saya presentasi, 40-60 menit kalian tanya jawab ya. Jadi maksimum 1,5 jam kita sudah selesai. Iya betul. Selesai tanya jawab, ya sudah saya berhenti. Baik, saya presentasikan. Saya diberi dijadikan host, diberi akses. Siapa ininya hostnya? Tunggu, Prof. Saya ini. Biar saya mengendalikan. Jadi sudah ya? Ya. Baik ya, oke. Oke ya, saya slide ya. Baik, saudara-saudara sekalian ya. Ini saya. Topik saya evaluasi terhadap pembangunan ekonomi dan sumber daya manusia ya. Ini bisa untuk kampus, bisa untuk teman-teman di luar kampus. Ya. Saya mulai pertama ya. Kenapa tidak bisa saya? Nggak bisa bergerak ini saya, slide saya. Oke. Oke ya, ini slide 2 ya. Jadi, saudara-saudara sekalian, pembangunan manusia itu adalah amanat dari konstitusi kita. Sangat penting. Ya. Jadi, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu, ya,
founding fathers kita itu tujuan tunggal, tujuan dari kita hidup berbangsa dan bernegara ini satu plus ya, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi persis seperti judul dari seminar atau studium general ini, yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial ekonomi, dan mencerdaskan pembangunan manusia. Itu adalah tujuan kita berbangsa dan bernegara, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Itu tertera di Undang-Undang Dasar dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita. Caranya bagaimana? Khusus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa adalah pendidikan dan budaya, yaitu mengembangkan karakter manusia, culture dan seterusnya. Nah sekarang bagaimana posisi kita ya? Posisi kita di dalam ekonomi ya. Kita masuk G20 ya. Ya, kelompok negara dengan ekonomi yang besar ya. Besar ukurannya karena apa? Karena luas wilayah dan jumlah penduduk yang sangat besar ya. Dikalikan pendapatan per kapita. Jadi kita masuk kelompok G20 ekonomi yang besar ya, tetapi ya ranking Human Development Index-nya itu ada di ranking 111 ya. Memang beberapa tahun terakhir ini meningkat ya, tetapi tetap posisi kita itu di ranking 111 ya. Coba Anda bayangkan di dalam satu kelas kalau kita mengajar ada 120 orang, ranking seorang anak itu di 111. Apa bayangan Anda apa? Kalau di kelas itu ada 120 orang. Terus rankingnya 111. Apa yang Anda bayangkan? Ada yang bisa jawab nggak? Saudara-saudara sekalian. Ada yang bisa jawab nggak? Ya, mungkin perlu berusaha lagi, Prof. Jadi, kalau kita ada di 120 orang di satu kelas, rankingnya 111, itu memerlukan satu effort untuk naik tingkat. Ya. Jadi di Jakarta pendapatannya sangat tinggi, tapi di daerah-daerah lain sangat rendah. Ya. Bahkan tingkat kemiskinan di Indonesia Timur itu bisa mencapai 20-30%. Dan itu bukan sekedar diberikan BLT, itu tugas pemerintah daerah. Ya. Tugas pemerintah pusat. Saya kira Jakarta nggak usah diperhatikan deh. Jawa Barat nggak usah diperhatikan. Biar itu tugasnya gubernur. Tapi di daerah timur, ya, yang kemiskinannya sangat tinggi, jadi yang kemiskinan itu berhubungan dengan sekolah, ya, berhubungan dengan misalnya rata-rata sekolah kita, ya, itu 8,0 ya. Itu saya kira perlu ditingkatkan lebih tinggi lagi ya. Karena apa? Karena hampir separuh, sekitar 42-43% dari penduduk kita itu lulusan SD ke bawah. Coba bayangkan, Mas Zul ya. Kalau orang hanya berpendidikan SD ke bawah, keterampilannya seperti apa itu? Pengetahuannya seperti apa? Itu sangat terbatas untuk bisa melakukan ekonomi lebih tinggi lagi ya. Itu keadaan kita. Jadi saya ingin mengatakan bahwa ya, pembangunan manusia kita itu masih tertinggal jauh ya. Dan pemerintah sekarang memang meningkat ya, tetapi tetap masih belum bisa melompat melewati negara-negara lain yang juga berkembang ya. Negara-negara lain juga berkembang, mengembangkan dirinya, mengembangkan ekonominya, mengembangkan kesehatannya dan seterusnya. Misalnya BPJS ya. BPJS itu negara lain sudah 100 tahun ya, di Jerman itu sudah ratusan tahun, sudah hitungannya abad. Kalau kita hitungannya tahun, ya baru tahun, belum windu ya, belum dekade ya, baru tahun ya. Nah, itu pun masih defisit cukup banyak dan pemerintah belum memberikan perhatian yang cukup krusial. Itu amanat Undang-Undang Dasar ya, yang dirubah di amandemen. Saya tidak bisa ini ya,
Coba saya keluar ya. Saya tidak bisa menggerakkan ini. Slide saya tidak bergerak. Ya ini ya. Oke ya. Coba perhatikan ya. Memang saya tidak mengatakan pemerintah tidak melakukan usaha ya. Ya ada peningkatan ya dari peningkatan dari indeks pembangunan manusia kita, tetapi negara lain juga meningkat ya. Jadi yang lain tambah pinter, kita tambah pinter, yang lain tambah pinter lebih dari kita. Ya, sehingga posisi kita tetap di 111 ya. Jadi kita belum bisa meningkatkan indeks pembangunan manusia kita itu sejajar setara dengan negara-negara lain ya. Jadi saya ingin mengatakan kita masih tertinggal ya. Dan memang di periode pertama Pak Jokowi itu Joko Widodo itu hanya memfokuskan kepada pembangunan fisik ya. Baru sekarang pada periode kedua pembangunan sumber daya manusia, tetapi belum kelihatan ya seperti apa wujud pembangunan manusia ya. Misalnya Kementerian Pendidikannya diberikan kepada anak muda ya. Karena pinter IT ya. Menurut saya ini gambling ya. Jadi untuk memberikan portofolio pendidikan kepada anak muda ya itu yang juga itu pertaruhan ya yang menurut saya sampai 1 tahun terakhir ini belum kelihatan mau apa ya. Dan bahkan sebenarnya pada saat ini karena ada COVID justru harusnya pendidikan itu ditransformasikan besar-besaran ya kepada e-learning ya atau e-education ya. Sekarang tidak terlihat ya. Jadi memang ini sangat gambling dan sebenarnya tidak apa-apa asal kepemimpinannya itu bagus, tetapi seorang anak muda memimpin guru besar yaitu dalam kultur timur itu berat ya, implikasi cukup berat. Jadi itu gambling ya, gambling yang menyengsarakan pendidikan ya, itu kurang bertanggung jawab dalam pandangan saya ya. Tapi kalau untuk eksperimen hal-hal lain ya, misalnya untuk badan kreativitas atau yang lain, menurut saya oke. Ya. Tetapi untuk bidang pendidikan digamblingkan kepada anak milenial itu membuat pendidikan itu sebagai taruhan yang kurang bertanggung jawab. Ya. Contohnya staf khusus itu banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi karena nggak ngerti bagaimana kepemimpinan dan pemerintahan dijalankan. Saya bagaimana ya? Saya tidak bisa bergerak ini. Coba saya keluar ya. Bisa Pak Zul ganti ya? Pak Zul bisa nggak? Bisa, Prof. Bisa. Ganti ya. Saya stop ini ya. Coba tolong diganti. Ya. Saya diganti ya. Oke, punya saya tidak bergerak. Ya. Oke, saya ambil alih, Prof. Ya, silakan. Oke. Ya. Ya. Oke, itu slide 5 ya. Sekarang slide 5 ya. Slide 5. Slide 5 coba. Masuk slide 5. Ini, Prof. 5. Tidak bergerak juga. Terus, Prof. Ini, Prof. Dan kepada saya masih slide 1 nih. Hah? Oh, belum tampil di slide. Jadi saya masih slide 1. Pembangunan dan SDM. Jadi sementara ya, saya ingin mengatakan ya, kesimpulan sementara dari beberapa slide yang saya sampaikan ya, bahwa amanat Undang-Undang Dasar 1945 ya, mencerdaskan kehidupan bangsa, pembangunan sumber daya manusia itu wajib ya. Ya sekarang dilaksanakan ya. Tidak bisa dikatakan bahwa pemerintah tidak menjalankan pembangunan sumber daya manusia ya. Karena anggarannya ada, kemudian nggak bisa ya. Atau coba saya sendiri,
Nggak bisa ya, punya saya nggak. Coba Mas Zul ya, bisa nggak? Ya oke, bagus ya. Slide 5, bisa nggak? Ya, stop ya, oke ya. Nah tadi ya di beberapa slide sebelumnya saya menyampaikan ya bahwa pembangunan sumber manusia itu wajib ya, itu amanat konstitusi kita ya. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya, tujuan tunggal 1+ dari negara ini berdiri adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tetapi ya sampai sekarang ya indeks pembangunan manusia itu rankingnya masih rendah 111. Itu sangat rendah ya. Saya tidak mengatakan pemerintah tidak berusaha. Sudah ada perbaikan tetapi masih di relatif kalau ingin saya sudah bergerak ya. Tapi lari kecepatannya 10 km per jam itu kan lari lemes ya. Larinya harus 30 ya. Harus 2 kali lipat, 3 kali lipat dari kecepatan itu ya. Biar dikatakan lari yang cepat ya. Sehingga rankingnya kita masih di 111 dan kalah dengan negara lain yang juga berkembang. Coba kita lihat Human Development Index ya. Di dalam peta ini ya, kita lihat ya, yang warna biru tua ya. Itu adalah yang sangat tinggi ya. Itu terutama di Australia, Amerika, Kanada, ya Eropa dan seterusnya. Ya, yang biru muda ya seperti Indonesia itu ada di tengah. Jadi Indonesia itu Human Development Index-nya itu tidak tinggi, tidak sangat tinggi, tidak tinggi. Tidak tinggi, tidak sangat tinggi, tapi tengah-tengah ya. Nah, tengah-tengah itu sama dengan rata-rata negara berkembang. Jadi Indonesia ini belum berhasil melompat menjadi negara yang tingkat Human Development Index-nya tinggi ya. Memang ekonomi ya tumbuh 5% ya enggak. Bahkan zaman SBY tumbuh 6,5%. Tetapi itu belum berhasil ya mendorong kualitas sumber daya manusia karena ada yang tertinggal terutama di daerah timur ya. Itu yang patut mendapat perhatian ya. Nah, dalam masa pilkada ini ya menurut saya kepala-kepala daerah itu harus diukur dengan Human Development Index ini ya. Kalau literasi kemudian kalau pendidikan nggak naik ya itu berarti gagal. Ya. Berarti itu gagal ya. Ini harus ada orang pandai di Indonesia Timur, ya di daerah-daerah yang HDI-nya rendah, ya seperti STI 66 ini harus jangan hanya seminar di sini, ya, harus bicara di surat kabar, ya di Tribun misalnya, ya di Tribun atau di Jawa Pos, ya itu kan ada di seluruh Indonesia, itu harus bicara, ya jangan hanya seminar seperti ini. Maka dari itu saya mengundang beberapa teman dan beberapa wartawan bahwa kita meskipun naik pertumbuhannya 5% naik ya, tapi Human Development Index-nya ini merana ya. Ada peningkatan tapi tetap rankingnya merana ya. Lanjut ya. Lanjut Mas Zul, siapa yang kendalikannya? Nggak bisa ya, kenapa ya? Ada masalah ya? Tes 1, 2, 3. Iya, saya sudah ini, tapi nggak berubah, Prof. Nah? Belum berubah ya? Iya, punya saya tadi saya begitu juga, nggak bisa bergerak ke slide 6, nggak bisa. Nggak bisa, Prof. Nggak bisa. Coba. Itu mungkin enable editingnya itu di Mas, ada tulisan tuh yang kuning tuh enable editing, di klik tuh. Enable. Coba Pak Sahid dikasih akses juga deh. Ya. Boleh, Prof. Boleh. Saya dikasih akses juga. Ya, Pak Sahid ya, Ahmad Sahid itu di situ. Ya Pak. Sahid ya. Ahmad Sahid. Ada ya ini. Coba barangkali saya bisa coba. Saya dulu kalau nggak bisa. Ya, masuk. Iya, saya. Itu bisa. Ya oke ya. Lanjut ya.
Nah, selain kita ada di tengah, memang kita tidak seperti negara Afrika ya. Ya, itu kan kalau yang negara Afrika itu kan biru atau hijau muda ya, biru muda sekali. Itu kan yang sangat rendah ya. Kita tidak termasuk negara yang Bangladesh, nah Afrika, tapi kita tengah-tengah belum berhasil mencapai seperti Cina ya, dan bahkan dengan Brasil pun kita masih kalah ya dengan Cina dan yang lain itu ya. Tidak hanya itu, kalau kita lihat di peta ini Indonesia ya. Peta Indonesia ini, Indonesia itu antara yang merah, kalau yang hijau tua itu yang tinggi ya, yang tinggi, yang merata ya. Ya, sementara yang merah itu yang tidak merata ya, yang kuning itu tengah-tengah ya. Jadi ini persoalan sumber daya manusia kita itu tidak merata juga. Dan memang kita harus mengejar ketertinggalan, dan ada 600-700 triliun dari APB anggaran negara di APBN sudah ke daerah yang ditentukan oleh bupati dengan DPRD-nya, gubernur dan DPRD-nya itu harus ya wajib belajar, itu harus sudah sampai SMA, tidak boleh lagi main-main hanya pada tingkat SD saja. Nah, itu yang harus kita kerjakan. Ini juga tidak bisa lagi. Ya, tidak bisa lagi ya. Coba, Said, coba. Jadi sementara kesimpulan, coba, Said bisa nggak? Siapa yang duluan deh? Ya, nggak bisa. Kenapa ya? Coba. Mungkin signal di situ kurang besar ya. Coba, Said bisa? Hah? Bentar. Ya, jadi saya lanjut ya sambil kita diskusi ya. Ya, oke, lanjut ya. Oke, sekarang slide 7 deh ya. Slide 7. Itu slide 10 ya. Oke ya. Nah, saudara sekalian ya. Tidak hanya itu ya. Jadi sekarang ya, tanya menteri yang baru bisa nggak meningkatkan ini? Katanya kan pandai dalam bidang komputer sains dan matematik ya. Ya, kalau tidak berhasil ya, ini PISA ya. Laporan PISA tahun 2019 ya. Jadi tadi Human Development Index maupun pendidikan secara khusus kemampuan anak-anak dalam bidang matematika, dalam bidang sains, dalam bidang membaca itu juga sangat rendah ya. Jadi kita ini memang tertinggal. Jadi tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa kalau dilihat dari kenaikan tahun ke tahun ada ya. Ya, seperti saya sebut tadi Human Development Index ya. Tidak turun ya. Tetapi kan kita harus membandingkan dengan orang lain ya. Ya, Human Development Index 111 itu kan ranking yang sangat terbelakang ya. Nah, Human Development Index itu kan kesehatan ya, pendidikan ya, dan lain-lain ya. Tapi sekarang khusus untuk anak-anak sekolah yang diujikan ya, itu ranking matematika, ranking sains itu ya. Ada 78 orang di kelas misalnya, kita rankingnya 72, itu kan terbelakang ya. Jadi dalam bidang sumber daya manusia ya, tujuan dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak tercapai ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ternyata kita cerdas hanya di dalam, ternyata kita tidak cerdas dibandingkan negara-negara lain, negara-negara berkembang yang lain ya. Sangat jauh ya dibandingkan dengan Singapura, Malaysia dan lain. Pekerjaan besar di daerah. Di otonomi daerah, kalau tidak bisa menghasilkan perbaikan ini, maka itu lembek ya. Kemudian semua daerah, semua bupati, semua orang tua ya itu menolak ujian nasional. Ujian nasional kan peringkat ya, nangis ya.
itu berarti kita mental rendah, ya, mental rapuh, ya. Diberi ujian nasional ditolak, dan dijadikan komoditas politik. Loh, ujian dokter karena itu siang malam harus bekerja, nangis ya nggak? Loh, nggak bisa dong. Kalau ujian dokter nggak bisa, ya itu nyuntik orang mati, ya. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita ini selain pemimpinnya lembek, kultur masyarakat dan mentalnya juga lembek, ya. Jadi revolusi mental juga tidak itu hanya tulisan, ya. Revolusi mental itu hanya satu tulisan di Kompas. Itu dibikin oleh Romo, ya, yang sekarang menjadi staf presiden. Setelah itu tidak ada lagi, ya. Jadi coba ujian nasional, setiap hari ini kan kita diuji, mau dapat SIM diuji, ya enggak? Mau jadi pegawai diuji, ya enggak? Mau jadi kampus diuji, mau jadi profesor diuji, ya enggak? Kan setiap hari ujian. Tapi ujian nasional itu sampai drama, menangis, meraung-raung, dan sekarang sudah terserah, ya. Mau ranking berapa matematikanya, mau ranking berapa sainsnya, terserah. Nah, ini kita sebagai bangsa yang sangat lembek, bangsa yang sangat lemah mentalnya, ya. Jadi dua, yaitu pertama pemimpinnya, kedua mental masyarakatnya, sehingga kita itu ada di ranking bawah, ya. Kita masuk G20 itu bukan karena apa-apa, karena penduduknya banyak kita kalikan, tapi kalau ranking rata-rata pendapatan rata-rata ya rendah juga, ya. Begitu, ya. Itu ranking pisahnya, ya. Dan sekarang tidak punya harapan, ya, untuk bisa naik karena menghadapi ujian nasional aja sudah tidak bisa, apalagi menghadapi ujian internasional, ya. Jadi kalau kita di bulu tangkis itu jago kandang di Kendari saja juara, mana lebih hebat dengan juara di London, ya, Pak Zul, ya? Lebih hebat mana juara di Kendari sama juara di London? Ya di London lah, Pak. Jadi sekarang tingkat nasional aja ditolak. Ada drama, ini kekejaman, ya, manusiawi, ya. Itu mungkin anak-anak itu menderita, ya, menangis-nangis, ya. Ada yang bunuh diri dan seterusnya. Itu drama dari bangsa yang lemah, ya, bangsa yang lembek, masyarakat yang lembek, ya, termasuk pemimpinnya juga, ya. Nah, itu JK yang meminta agar mentalnya kuat, ya. Itu seperti semangat Bahari dari warga Bugis, tapi semua tidak jadi, ya sudah ujian di kampung saja, ya. Ya, ujian apa yang sudah, ya, nggak bisa melompat 1,5 meter, turunkan aja, ya, supaya kelihatan nggak bisa lari 10 km, turunkan aja lari 1000 meter, ya sudah selesai, ya. Wassalam, ya. Coba slide 8, ya. Jadi slide lanjut, ya. Oke, coba kita lihat, ya. Di ranking kita itu ada di merah, ya. Di peta kita, saya belum dapat yang 2019, ya, tapi saya lihat belum kelihatan di dalam itu. Jadi PISA kita itu udah di daerah merah, ya. Jadi kemampuan anak-anak sekolah kita, jadi cita-cita itu Bung Karno, Bung Hatta, ya, Syahrir dan kawan-kawan sebagai pendiri bangsa ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi kecerdasannya sekarang merah, ya. Dan juga belum berhasil, ya, dirubah sampai sekarang, ya. Menteri Pendidikan nggak punya perhatian terhadap ini. Coba selama 4 tahun, 5 tahun sampai sekarang, nanti 2024, ya, nggak bisa naik apa enggak? Saya tidak yakin, ya. Karena kementerian otoritatifnya itu gambling saja. Oke, supaya gagah-gagahan dikasih kepada anak milenial. Supaya gagah, ya. Tapi target-target mencerdaskan kehidupan bangsa itu nggak bisa, ya. Oke, terakhir, ya, lanjut, ya. Itu beberapa slide saya, lanjut, ya, di slide 9. Nah, sekarang saudara sekalian untuk nah, sumber daya manusia dengan ekonomi apa hubungannya, ya? Bagaimana sumber daya manusia itu bisa mendorong pembangunan ekonomi, ya? Kalau sumber daya manusianya itu kuat, masih harus ada, ya. Itu tadi yang dasar, ya, yang saya sampaikan yang dasar, ya. Kemampuan matematika, kemampuan membaca, kemampuan sains dan lain-lain itu lemah, ya. Nah, sekarang untuk pembangunan manusia dengan ekonomi itu ada dua dimensi yang harus dibangun, yaitu skill, keterampilan, ya, dan culture of work, ya. Skill itu, ya,
kita harus memproduksi ya sebanyak mungkin dokter per 1.000 penduduk, ya, arsitek per 1.000 penduduk, akuntan per 1.000 penduduk, ya enggak, teknik sipil per 1.000 penduduk dan seterusnya. Itu makin lama harus makin banyak ya skillnya ya, tukang yang terakreditasi dengan baik ya, ahli las yang terakreditasi, itu keterampilan menengah. Selain keterampilan itu ada budaya culture of work ya. Culture of work ya. Culture of work itu adalah semangat entrepreneurship ya, semangat untuk berjuang ya. Ya, semangat kerja. Kalau perlu lembur seperti di Jepang dan Korea ya. Itu kalau itu tidak ada ya, kita itu cuman bangsa yang leha-leha, masuk kantor jam 12 pulang ya, sebelum Covid ya jam 3 pulang ya sudah. Kalau di Korea Selatan ada pegawai pulang jam 4 atau jam 5, tetangganya sudah lihat kanan kiri. Oh, itu pegawai dipecat ya, karena mereka kerja siang malam ya untuk pembangunan ekonomi. Ya, lanjut ya di slide 10. Ya. Jadi skill itu di slide 10 ya. Jadi ada dua dimensi yang harus dipunyai ya, yaitu keterampilan, skillnya, keahlian, kemampuan menyelesaikan masalah profesional di hadapannya dan seterusnya ya. Itu adalah rasionya harus naik ya, dokter per 1.000 penduduk, ahli biologi per 1.000 penduduk, agronomis per 1.000 penduduk, dan seterusnya. Nah, culture of work itu adalah sebagai proses budaya ya. Tapi proses budayanya tadi saya katakan menghadapi ujian itu nangis-nangis, ya ngemis-ngemis, pakai argumen bahwa ini tidak human ya. Ini tidak manusiawi ya. Itu membuat murid itu gila ya. Membuat murid itu apa namanya? Aduh, alasannya banyak untuk bisa menjadi bangsa yang kuat ya. Ya. Itu sudah itu abad ke-7 ya, abad ke-7 itu orang faking itu sudah berkelana Samudra Atlantik sana, ke sana kemari untuk dengan semangat yang luar biasa ya. Nah, jadi proses budaya ini ya itu karena ya termasuk masyarakat Tionghoa di sini ya. Itu keterampilannya semangatnya kencang sekali ya. Nah, nanti berbenturan dengan semangat lokal yang itu lemah, itu nanti terjadi perbenturan, nanti itu berbahaya. Nah, karena itu warga dari masyarakat pribumi ya warga Jawa, Madura, Sumatera itu harus meningkat ya. Jangan sampai ketinggalan dan nanti terjadi perbenturan ya. Ya, lanjut ya. Nah, saudara sekalian, ada solusi ya. Terakhir ya, solusi definisi pertama seperti yang saya sebutkan tadi ya, yaitu yang dasar pendidikan, keterampilan, keahlian, penyelesaian kesempatan kerja dan seterusnya ya. Jadi pembangunan ekonomi itu harus didukung oleh keterampilan, keahlian ya, dan penyediaan kesempatan kerja ya. Seperti membangun infrastruktur itu bagus ya. Ya, membangun jalan, jembatan, pasar ya. Dalam situasi seperti sekarang jangan dibagi-bagi ya. Jadi sekarang itu dibagi-bagi ya, duit itu ditingkatkan APBN-nya, tapi di instansi di daerah, di pusat tuh keliling kemana-mana ya, foya-foya ya, pelesiran terus ya. Ke situ ininya ya. Kemudian yang kedua lanjut ya, solusi dimensi yang kedua adalah etos kerja ya, karakter entrepreneurship ya, membangun watak keluarga ya, jangan memble ya. Jadi banyak keluarga menghadapi ujian itu didramatisir oleh koran-koran ya. Kalau mereka kemudian gila mau bunuh diri ya. Enggak ada ujian yang mau bunuh diri juga banyak ya. Jadi kita mentalnya lemah ya. Jadi pendidikan itu bukan sekedar matematik saja ya. Tadi matematiknya sudah lemah ya, sainsnya sudah lemah ya. Coba ini contoh lanjut ya. Ini ada lanjut ya. Kemarin saya menguji lanjut ya. Kemarin saya menguji Dr. Sandiaga Uno ya. Yaitu melihat tingkat entrepreneurship value ya. Nilai kewirausahaan di pimpinan BUMN. Jadi hampir 100 pimpinan BUMN diwawancarai ya. Jadi pimpinan BUMN itu yang memegang kendali separuh dari ekonomi ya. Coba itu dari bank BUMN itu punya 2/3
paling besar dibandingkan dengan bank-bank BUMN. Nah, hasilnya ini ya, coba lihat ya. Nilai kewirausahaan dari pimpinan BUMN itu rendah ya. Itu hanya 42% dari 100. Jadi salah satu direction ya. Jadi salah satu nilai kewirausahaan itu dari BUMN, dari pimpinan BUMN itu adalah bagaimana dia mendireksi dirinya agar mencapai tujuan, agar punya inisiatif dan seterusnya. Ini rendah. Ya. Ini harus diumumkan ya. Dan pimpinan BUMN yang dipilih sekarang itu tidak berdasarkan kapasitas kemampuan entrepreneurship, tapi berdasarkan KKN. Ya. Berdasarkan karena dia mendukung karena dia mendukung pencalonan ya. Jadi lihat ya, nilai kewirausahaan ini hasilnya Sandi Uno ya, dari disertasi doktor ya. Itu hanya 42% dari 100%. Kalau di masyarakat itu hampir 0% yang biasa yang hanya jadi tukang, jadi pegawai, nggak ada itu. Nilainya itu juga relatif rendah. Ini pimpinan BUMN ya. Tidak dipilih berdasarkan kapasitas dan kemampuan yang benar ya. Nah, karena itu banyak BUMN yang nggak benar juga ya. Jadi ya, kualitas manusia kita itu di banyak dimensi, di banyak hal itu rendah ya. Terakhir, nah ke depan ya, yang lanjut ya, ke depan ya, pendidikan, terutama pendidikan tinggi itu adalah dasar dari ekonomi ke depan. Ekonomi ya, knowledge industry ekonomi. Ya, ekonomi baru adalah berdasarkan pengetahuan, berdasarkan inovasi, ya, berdasarkan IT, berdasarkan kreativitas ya. Oleh karena itu proses pendidikan ke atas kita punya masalah di bawah ya. Itu tadi kan saya mengatakan 42-43% SMP ke bawah ya, 2/3 SMP ke bawah ya. Tapi yang di bagian atas itu harus ada ilmu pengetahuan ya. Jadi karena itu proses pendidikan perlu menekankan kesempatan nilai moral, etika dan nilai ekonomi ya. Jadi tidak hanya ya akhlak dan moral penting sebagai fondasi, tapi kalau tidak punya kemampuan hidup ya, itu repot ya nanti ya. Nah, itu pesantren juga harus didorong. Jadi contohnya pesantren Darul Falah di Bogor ya. Pesantren Darul Falah itu adalah selain mempunyai akhlak, mempunyai kemampuan di bidang pertanian, di bidang inovasi ya, sehingga mereka bisa bermanfaat untuk kanan kirinya ya. Jadi kalau di dalam ada itu ya, ada orang yang zikir ya, Nabi sedang melihat orang jalan dari masjid, sahabatnya Nabi mengatakan itu orang yang zikir hebat sekali itu, luar biasa itu nilainya. Tapi Nabi bertanya, yang memberi makan siapa? Itulah yang lebih baik dari yang zikir itu ya. Jadi di dalam nilai-nilai agama juga memberikan nilai yang tinggi terhadap orang yang mencari nafkah, entrepreneurs, inovasi, penelitian, ya, ekonomi, pembangunan ekonomi, wirausaha dan seterusnya. Ya. Jadi ada yang lewat, ya, sahabat Nabi mengatakan itu orang luar biasa. Nabi tanya balik, saya ulangi, yang ngasih makan siapa yang dikir itu? Itulah yang lebih bagus. Ya. Jadi tidak bisa kita hanya berzikir saja tanpa bisa cari makan, harus bisa cari makan, memberikan manfaat orang lain, ekonomi pada orang lain, ya, dan seterusnya. Ya. Nah, ke depan terakhir adalah knowledge ya, lanjut ya. Nah, dalam situasi sekarang ya, di mana perdagangan di pasar itu tidak bisa karena Covid dan seterusnya, knowledge based economy ini penting ya. Yaitu berdasarkan e-commerce, e-learning, seperti sekarang seminarnya itu saya tidak perlu datang ke Kendari ya, tidak perlu datang ke Makassar ya, tapi bisa memberikan saran-saran seperti ini ya. Saya kira saya sudah 45 menit ya, saya sudah hampir 1 jam ya. Nah, silakan bertanya, nanti saya jawab ya. Tidak berlama-lama, waktunya 40 menit ya, 45 menit lah ya. Selesai dari itu cukup ya, saya harus ada kegiatan lain. Oh iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada peserta atau audiens Stadion General, saya beri kesempatan untuk bertanya. Ya, ada pertanyaan? Ya, tadi Prof, saya lihat yang namanya yang di Indonesia secara idealnya memang ditawarkan
culture of work. Nah, terus yang kita hadapi dengan tadi realitas banyak ibu-ibu yang meraung-raung karena menganggap anaknya tidak sanggup berkompetisi dan seterusnya, yang malah menciptakan culture of reason gitu. Bukan lagi culture of work. Jadi semuanya pakai yang diandalkan adalah excuse. Saya interupsi ya. Yeah. Culture of work itu salah satunya mengembara mencari pengetahuan baru. Baru seperti Syekh Yusuf datang ke Afrika Selatan itu. Oh ya betul, Prof. Jadi seperti orang Bugis merantau ke Jakarta untuk mencari ya, orang Tionghoa yang datang ke sini semangatnya lebih tinggi ya. Jadi ada tiga kualitas sumber daya manusia yang harus dibangun ke depan ya. Nggak boleh merengek-rengek ya. Yang pertama kualitas fisik, kualitas SDM untuk pembangunan ekonomi itu 3 landasannya ya. Yang pertama kualitas fisik dan kesehatan ya. Nah, bangsa-bangsa yang kualitas fisiknya bagus itu akan mendorong pembangunan ekonomi lebih bagus ya. Seperti di Jepang tahun 40-an, 50-an orang Jepang pendek-pendek ya. Tapi gizinya diperbaiki, kesehatannya diperbaiki ya, mereka menjadi orang-orang pemain basket yang tinggi-tinggi ya. Kan ada ramalan Joyoboyo itu ya, Indonesia akan dijajah orang KT, orang pendek ya, orang KT ya. Nah, sekarang pemain basket Jepang tinggi ya. Jadi kualitas pertama itu kualitas kesehatan dan kualitas fisik. Kualitas fisik. Itu ada dalam Human Development Index ya. Ya, Human Development Index-nya itu rankingnya 1, 1, 1. Ya, itu angka yang bagus ya. Angka yang magic ya. Jadi kualitas pertama itu adalah kualitas fisik. Kualitas kedua yaitu keterampilan skill yang saya sebut tadi ya. Skill itu adalah keterampilan ya yaitu sebagai dokter, sebagai ahli biologi, sebagai farmasi, apoteker, sebagai ahli sipil, ahli perminyakan, dan makin banyak ya. Nah, itu peranan dari UMI, peranan dari UMI, peranan dari Unhas itu sangat tinggi. Tapi UMI dan Unhas tidak boleh hanya ada di Makassar. Itu harus ada di Sulawesi Barat, harus ada di Poso, harus ada di daerah-daerah itu, harus semakin banyak ya. Dan terutama vokasi-vokasi ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga culture of work ya. Yang ketiga migrasi, culture of work ya. Jadi orang saya sebutkan tadi orang India yang datang ke Afrika Selatan ya, orang Makassar yang pergi merantau ke Padang, orang Padang yang merantau ke Jawa, itu etos kerjanya lebih tinggi ya. Nah, itu yang harus ada ya. Dan saya contohkan ujian nasional yang merengek-merengek itu kan orang yang mentalnya rendah mempengaruhi orang yang lain ya. Ujian itu biasa saja, kalau ujiannya rendah nggak apa-apa ya. Rankingnya ininya saja diturunkan ya. Nanti dibangun lagi ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Belum tentu yang matematiknya itu rendah, itu orang rendah tidak apa-apa. Itu hanya mengukur matematik, tapi itu ukuran dasar saja ya. Seperti kita fisik ya, ukuran lari kan harus ada ya nggak? Tapi kalau nggak bisa lari ya sudah di kursi roda, tapi dia bisa berkreativitas. Tapi tidak boleh ujian nasional itu kemudian dihapus ya gara-gara orang yang mental rendah itu begitu ya. Itu kira-kira ada yang lain nggak? Silakan kalau ada, kalau tidak ada nggak apa-apa. Itu semua adalah banyak dimensi yang saya sampaikan. Mulai dari Human Development Index kita naik ya menjadi di atas 70 sekarang. Dulu 69, sekarang di atas 71 ya, tapi tetap rankingnya di bawah karena Thailand, Malaysia, ya Jepang semuanya meningkat ya. Ya, tingkat harapan hidup orang sudah hampir 80 tahun, mereka makin lama makin meningkat ya. Kita meningkat juga, tapi tetap kita ranking bawah ya. Jadi kita tidak boleh mengatakan bahwa kita berhasil ya. Walaupun BPS mengumumkan kita berhasil ya. Enggak. Kalau dibandingkan dengan yang lain kita masih terbelakang ya. Kemudian juga pendidikan tadi PISA-nya ranking 72, 70 dari 78 ya negara ya. Ya, Menteri Pendidikan sekarang bisa apa? Coba untuk menyelesaikan itu. Saya kira tidak akan bisa ya. Kalau hanya programnya seperti ini ya. Nah, diberikan kepada anak yang tidak berpengalaman ya. Kementerian Pendidikan diberikan kepada anak tidak berpengalaman, itu gambling ya yang menyusahkan sektor pendidikan ya. Yeah. Dan ke depan itu knowledge industry, itu semua dimensi sudah saya jelaskan ya. Sehingga tujuan Undang-Undang Dasar mencerdaskan kehidupan bangsa itu belum tercapai ya. Ekonomi kita bangga masuk G20 ya, tetapi mencerdaskan kehidupan bangsa itu belum tercapai.
Itu tugas dari pendidik ya, tugas dari PGRI ya. PGRI-nya ini nggak mempunyai prestasi ya, tetap segitu-segitu aja ya. Paling hanya untuk perkumpulan ya, kurang prestasinya kurang. Kalau dari tahun-tahun naik oke, tapi dibandingkan dengan yang lain tidak berprestasi ya. Apa buktinya? Yaitu pisahnya rendah ya. Kan itu tanggung jawab guru, tanggung jawab saya juga sebagai guru besar ya. Lanjut silakan, ada nggak yang mau adik-adik ya? Ya, silakan adik-adik yang mau. Tidak bertanya nih, etos kerjanya rendah. Iya. Rendah kalau tidak mau bertanya. Ayo, kalau merasa stay 66 ini mahasiswanya beretos tinggi, etos kerjanya tinggi ya, ayo bertanya. Memang betul ya, kepercayaan diri itu adalah satu hal yang utama gitu dibandingkan punya keterampilan tapi nggak punya kepercayaan diri, akhirnya nggak bisa mengekspos dirinya di luar gitu, seperti apa yang dibahasakan Prof tadi. Maksudnya mahasiswa ST66 ini sudah punya tulisan-tulisan masuk di media-media cetak atau media-media mainstream yang dimana ide-idenya itu bisa ini. Oke, sekarang saya ada nasihat ya buat adik-adik ya. Ya, Prof. Selain modal pendidikan, modal pengetahuan, Anda itu tidak akan berhasil kalau hanya sekedar modal pengetahuan. Kecuali mau menjadi hanya peneliti di lab, seumur hidup di lab, itu bagus ya. Tetapi yang paling penting nanti adalah modal sosial. Ya. Modal manusia, modal pengetahuan, modal keterampilan, itu kurang dari separuh, hanya sepertiga. Menjadi kunci sukses adik-adik sekalian. Tapi yang paling penting itulah modal sosial ya. Social capital sekarang. Coba dibuka, itu satu teori ya. Modal sosial itu network ya. Capital ya, di mana orang bisa bergotong royong, orang bisa bekerja sama ya. Ya, di dalam organisasi 1 ditambah 1 itu tidak 2 ya. Kalau dalam keluarga 1 tambah 1 menjadi institusi keluarga jadi 10 kayak Pak Zul ya. Pak Zul sama istri nanti punya anak, anaknya 4 punya cucu jadi 10, jadi 12 ya. Itu institusi ya. Profesor Abdul Aziz dengan Pak Zul itu bergabung dalam pendidikan tinggi membuat STE ya. 1 tambah 1 tambah 1 lagi tambah 1 itu bisa 1000. Berapa sekarang STE mahasiswanya? Berapa Prof Aziz? Ya itu bisa 700, bisa 1000 ya. Ya jadi modal sosial itu adalah jaringan, kepercayaan, perasaan, network, pertemanan dan sebagainya. Jadi kalau bertanya saja, berkomunikasi saja kurang, ya itu nanti modal sosialnya kurang ya. Oke, ini sekarang sesi terakhir ya. Saya kasih kesempatan 2 atau 3. Setelah itu saya harus punya tanggung jawab lain ya. Silakan Pak Zul, teman-teman dosen juga tidak apa-apa. Ya, adik-adik rekan-rekan dosen juga yang mau bertanya ya. Ini kesempatan yang menarik buat kita. Arun mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada adik Gusni Atin. Ya, silakan Dek. Ini Prof, saya mau bertanya. Kan tadi Prof bilang Indonesia masih sangat jauh tertinggal dengan negara yang lain. Bagaimana Indonesia mampu mensejajarkan indeksnya itu dengan negara lain, Prof? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kan saya yang pertama PISA ya. PISA-nya itu kan nilai dalam bidang sains, bidang matematik, bidang bahasa membaca. Ya. Nah, saya ingin mengatakan kalau ingin meningkatkan PISA, maka standarisasi ya di sekolah-sekolah pesantren itu perlu ya. Kan ahli-ahli di zaman keemasan Islam itu kan ahli astronomi, ahli matematika ya. Ya angka 0 itu dibikin di dalam dunia Islam. Kalau tidak ada 0 itu angka itu berderet-deret seperti angka Romawi ya. Ya, ada 0 itu bisa menuliskan 1 juta hanya 0-nya 6 ya. Ya, ilmu pengetahuan itu di pesantren harus ya. Dulu zaman Cak Nur, ya saya kan ketua Yayasan Para Madinah. Zaman Cak Nur itu membuat satu program bagaimana matematika di pesantren itu meningkat ya enggak. Ya, sains walaupun itu agama tetap harus ada ya. Basic matematika itu kan ngitung ya, ngitung uang, ngitung segala macam.
basic itu harus ada dan itu penting dilakukan ya. Itu untuk naikkan PISA. Untuk meningkatkan Human Development Index itu harus investasi di bidang kesehatan. Ya. Investasi di bidang kesehatan ya. Investasi di bidang-bidang yang lain ya. Itu semuanya harus dilakukan dan sekarang APBN-nya itu sudah hampir 3.000 triliun, tetapi untuk investasi di bidang kesehatan itu masih kurang. Ya. Di bidang pendidikan harus di daerah-daerah terutama ya. Kalau di Jakarta ini sudah seperti negara maju ya. Kalau Jakarta itu dibuang ke laut, itu Indonesia terbelakang, negara terbelakang ya. Jawa Barat, Jakarta dibuang ke laut, Indonesia negara terbelakang kayak Afrika ya. Nah, apa maksud dari ini saya? Pemda-pemda itu bertanggung jawab untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan secara terus-menerus. Dan juga pemilu harus itu ukuran yang wajib itu, jangan yang lain-lain ya. Oh ini membangun tolong membangun pasar boleh ya. Tetapi indikator ekonomi dan sosial ya apakah bisa selama 5 tahun ini ya indeks pembangunan manusianya naik 5 tingkat 5 level ya. Ya misalnya dari 64 menjadi 75 misalnya ya. Itu harus dilakukan, harus ada orang pinter ya. Ya itu orang pinter di kampus ya. Kalau orang pinternya itu hanya di kampus saja, inward looking ya. Ya hanya jago kandang di kampus saja, tidak mempengaruhi politik ya, tidak berbicara kepada ketua DPR, bupati, kepada gubernur, ya sudah terbelakang terus ya. Demokrasi sekarang memberi peluang agar kita berpartisipasi ya. Itu ya jawabannya. Ada yang resen nih, Muhammad siapa Darun tadi ya? Coba yang ada resen tadi. Nggak jadi ya? Nggak jadi kan. Tadi Muhammad Darun siapa ya? Oh, saya tidak perhatiin. Hah? Iya, yang mana ya? Tadi ada resen. Oh, saya iya tidak sempat diperhatikan, Prof. Ya. Oke. Baik ya, Pak Zul ya. Ini karena tidak banyak yang bertanya, ya kita diskusinya terbatas saja. Ya. Ini ada Mega. Ini ada Mega. Ya, ini adik Mega. Ya, silakan. Mega. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, Indonesia ini kan maksudnya kita harus peduli dengan pendidikan, terus kayak culture of war itu. Tapi saya perhatikan, maksudnya dalam lingkungan saya kan kebanyakan berada di lingkungan sosial. Saya menjadi volunteer di beberapa organisasi dan juga volunteer lepas. Nah, saya melihat di masyarakat, maksudnya teman-teman banyak teman-teman yang berpendidikan secara intelektual mereka top, tetapi saya perhatikan kadang emosional mereka, attitude mereka itu masih kurang seperti itu. Bagaimana untuk mengarahkan SDM Indonesia ini, mereka bukan hanya memperhatikan intelektual, tapi mereka juga memperhatikan emotional question-nya sama attitude. Bagaimana, Pak? Ya, pembangunan emosi, ya, pembangunan mental itu tidak banyak didapat di pendidikan, tetapi ada di dalam keluarga dan sosial, ya. Termasuk pengembangan diri, ya. Jadi belajar itu tidak hanya di sekolah, ya. Belajar itu di keluarga. Justru keluarga itu fondasi yang paling penting dan sangat penting untuk pembangunan manusia, ya. Kalau keluarganya itu berantakan, mendidik anak tidak bagus, ya, ibu-ibunya itu gaul terus, ya, tidak memperhatikan anaknya, maka dia memproduksi generasi mendatang yang kualitas emosinya rendah, ya. Jadi kita secara bersama-sama, yaitu 3 pilar, yaitu keluarga, kemudian lingkungan pendidikan, sekolah, dan lingkungan sosial, itu secara bersama-sama harus ikut serta membangun sumber daya manusia. Ya. Jadi membangun mentalitas dari anak-anak, terutama anak-anak masa depan. Ya. Kalau itu tidak bisa dibangun, maka kita akan gagal. Ya. Nah, banyak sekali masalah, terutama di pinggiran Jakarta, itu kriminalitas sangat tinggi, ya, terutama di daerah-daerah yang miskin, daerah-daerah kumuh. Nah, itu harus tetap menjadi perhatian pemerintah,
agar daerah kumuh itu ditata ya enggak dengan bagus ya. Kemudian RT RW-nya itu dibangun dengan baik ya. Kriminalitas itu sangat tinggi di situ ya. Tapi di lingkungan seperti di Bali di mana kelembagaan sosialnya itu kuat ya, itu kriminalitas rendah ya. Coba kalian ya, saya kasih tahu ya. Kan saya bilang tadi keluarga, kemudian sekolah dan sosial. Nah, lembaga sosial di daerah kumuh di sekitar Jakarta ini, di Tangerang, di Bekasi itu rendah ya. Kriminalitasnya tinggi. Sementara di Bali itu kelembagaan sosialnya kuat ya, kontrol sosial kuat, kriminalitasnya rendah ya. Nah, begitu juga di Makassar ya. Yaitu di Padang ya. Ya, kelembagaan Nini Mama itu kuat ya, sehingga kriminalitas rendah ya. Jadi karena itu lingkungan sosial sangat penting ya. Jadi tidak bisa kita sekarang di daerah pinggiran di Jakarta ini bangun rumah susun, kemudian hanya rumah susun, hanya rumahnya saja, kelembagaan sosialnya tidak dibangun. Maka itu menjadi satu kumpulan masyarakat dengan kriminalitas tinggi ya. Jadi di kota-kota besar ya yang tidak memperhatikan kelembagaan sosialnya, membangun ya rumah-rumah susun ya tanpa membangun kelembagaan sosialnya, itu akan memproduksi anak-anak yang kriminalitasnya kurang bagus ya. Itu harus dibangun ya. Oke, ada lagi nggak? Saya kira cukup ya, sudah jam. Ada lagi nggak? Ya, jadi sekalian ini Prof, menjelang penutup ya, bagaimana sih, kan ini kan kemarin pemberitaan bahwa Indonesia sekarang memasuki masa resesi dan sebagainya, terus terkait tentang itu, apakah itu akan mempengaruhi aktivitas pendidikan dan terutama ya kolaborasi pendidikan dan seterusnya, itu apakah itu sangat berpengaruh juga Prof? Ya, situasi krisis sekarang ini akan sangat-sangat mempengaruhi ya, terutama golongan masyarakat bawah. Ya. Jadi situasi krisis akan sangat mempengaruhi sosial. Ya. Jadi situasi yang tidak menentu ya akan meningkatkan kriminalitas, ya, akan meningkatkan kebingungan sosial, akan meningkatkan kemiskinan, akan meningkatkan macam-macam. Ya. Karena itu ya tanggung jawab pemerintah harus kepada golongan masyarakat yang paling bawah, bukan hanya dibagi-bagi BLT, tapi perhatiannya juga kepada lingkungan masyarakat ini. Tanpa itu maka sementara di golongan atas itu relatif bisa menyelesaikan tingkat kantornya atau tingkat lembaga pendidikan, universitas, itu akan relatif aman ya. Contohnya belajar mengajar di tingkat universitas kan tetap jalan. Setidaknya kan tetap jalan ya dengan menggunakan teknologi tinggi ya. Ya. Tetapi di golongan masyarakat di pemukiman kumuh ya, golongan masyarakat yang tidak pasti pendapatannya itu krusial ya, sehingga pemerintah daerah terutama harus memberi perhatian kepada golongan masyarakat sumber daya manusia di lapisan ini ya. Saya kira begitu ya. Ya, saya sebagai kata penutup saya ingin mengatakan terima kasih ya kepada Setia 66 yang kerjasama dengan LP3. Saya tiap ada ceramah begini saya harus kerjasama dengan LP3. Dari Muhammad Ridwan ya. Kemudian staff saya yang ikut mengundang beberapa teman dan wartawan ya. Nah, saya kira ke depan boleh mengundang saya lagi nanti diatur. Tetapi sebaiknya itu isunya itu terkait dengan permasalahan yang aktual yang dihadapi oleh masyarakat, pemerintah dan bangsa ini ya. Termasuk isunya itu isu yang hangat dibicarakan sehingga kita bisa kalau ada rekomendasi itu bisa menjadi masukan-masukan bagi pemerintah maupun pemerintah daerah ya. Termasuk kritik ya. Ya, demokrasi itu kritik sangat penting. Tidak bisa pemerintah itu memerintah dengan semaunya sendiri. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berpartisipasi ya. Ya, Pak. Saya kira demikian ya. Mas, terima kasih mengundang saya dari jauh. Setia 66 ini di Kendari ya? Iya, Prof. Iya, Prof. Baik ya, adik-adik sekalian ya, selamat belajar ya. Kalian itu adalah generasi masa depan bangsa dan raihlah ilmu pengetahuan ya. Nanti harus menjadi lebih dari generasi yang sudah tua. Nah, Pak Didi sama Pak Zul ini.
Demikian. Selamat siang. Sudah dulu di situ ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Prof. Didi Rabini yang memberikan kepada kita semua untuk mendengarkan kuliah umum. Dan saya tutup general ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih para partisipan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Kuliah umum. Setia.